lagi di Sulawesi Utara terus denger suara kok, 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 itu adalah hantu songko. Nggak usah panik, nanti gue kasih tahu caranya gimana cara nangkal hantu songko. Tonton aja sampai habis. Oke, jadi hantu songko ini tuh berasal dari Sulawesi Utara ya guys. Tepatnya itu di daerah Sanggihe dan juga ada di pelosok Manado. Bentukannya dia itu seperti ini ya, dia tuh tinggi, besar gitu ya, tapi dia ini berjubah seperti ini. Yup, dia nggak kelihatan mukanya dan nggak kelihatan juga bentuk badannya guys, karena beneran cuma dilapisi sama jubah. Biasanya dia ini berkeliaran ketika waktu maghrib, tengah malam, sama menjelang subuh nih. Dan dia nggak bakal keluar kalau waktu hujan. Setan biasanya kan ada di pohon atau sungai gitu kan ya. Kalau songkok beda guys, dia ini ada di langit, iya. Dia terbang di atas langit. Kalau lu malam-malam ngelihat kayak ada burung, tapi bentukannya itu besar, terbang di daerah Sulawesi Utara, itu bukan burung, itu adalah hantu songko. Gak usah panik, nanti gue kasih tahu gimana cara nangkalnya, tonton aja sampai habis. Nah, ada hal lain lagi yang lu harus tahu tentang hantu songko. Dia ini kedatangannya itu bakal dibarengin sama suara tok, tok, salah, kok, 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 gitu guys. Bukan tok, tok, tapi kok, kok. Kalau tok, tok hantu lain lagi. Lo tahu apa? Coba komen. Nah, suara kok, kok, kok itu mirip kayak kunti nih guys sifatnya. Dimana kalau dia keras, itu tandanya hantu songko ini dekat. Kalau misalnya suaranya seredam gitu, cuma sayu-sayu dikit doang gitu, tandanya dia dekat. Nah, banyak yang percaya kalau hantu songko ini adalah orang yang punya ilmu hitam guys, yang dimana tujuannya ini dia tuh pengen tetap muda dan menawan. Jadi yang bisa berubah jadi hantu songko ini tuh bisa cewek atau cowok. Jadi dia kalau malam itu berubah jadi hantu songko, sedangkan kalau siang hari dia ini berubah jadi manusia biasa yang awet muda. Tapi kalau lu berhasil menangkap dan ngeslay hantu songko, itu badannya dia itu bakal berubah jadi kempot tua kayak seberapa harusnya umurnya gitu. Jadi misalnya harusnya ini hantu songko umurnya udah 200 tahun, ada 100 tahun gitu ya, dia bakal kayak begitu jadi berubah. Terus gimana sih cara nangkap hantu songko? Kalau lu di Sulawesi Utara ya, terus denger ada suara kayak kok, kok, kok malam-malam, terus lihat ada burung besar yang terbang, langsung lu ambil air segairem. Kok segairem? Bukan, segayung. Seember kalau lu mampu juga bawa, pokoknya sebanyak-banyaknya. Nah, itu kalau hantu songkonya mendekat ke lu cuma tinggal siramin aja guys. Dia tuh bakal takut dan bakal jatuh lemah langsung. Dan ya, habis itu bisa diselai. Tapi menurut gue ya guys, hantu songko ini tuh termasuk hantu yang low damage gitu, kayak masih biasa aja damage-nya. Kira-kira nih ya, ada nggak ya hantu asal Indonesia yang menurut lu damage-nya itu tinggi dan maksimal gitu ya? Coba komen ya. Oke deh, next kita bahas apa lagi? Komen! Tanggal 5 Juni kemarin, dunia dibuat gempar setelah dua penyihir perempuan ini tertangkap CCTV lagi makanin rusa di halaman rumah seseorang. Wah, serem banget. Dan ini fotonya udah gue sensor karena tidak senonoh guys. Jadi begini ceritanya, seorang perempuan yang bernama Caroline asal Kanada tanggal 5 Juni kemarin itu sengaja ngarahin CCTV rumahnya ke bagian halaman rumahnya yang emang saat itu ada bangkai rusa. Niatnya dia itu pengen ngeliat, mungkin nanti nih ada binatang buas gitu yang makan si bangkai rusanya gitu. Dia pengen ngeliat itu dari CCTV. Tapi setelah semalaman ditinggalin itu CCTV, pas dia lihat lagi besokannya, Caroline tuh kaget banget. Ternyata bukan hewan yang makanin rusa yang mati itu, tapi dua sosok ini. Di dalam rekaman CCTV-nya, dua perempuan ini itu mendatangi rusa itu sekitar 10 menit setelah matahari terbenam. Dan sosoknya itu terlihat nggak pakai baju guys, dan rambutnya itu hitam kusut panjang. Yes, seperti ini lah, kalian bisa lihat sendiri. Ini karena rambutnya itu nutupin banget tuh ya guys, lihat dah. Itu sampai mukanya tuh nggak kelihatan, cuman creepy banget ya. Bentukannya itunya tuh kepalanya. Udah gitu yang lebih creepy-nya lagi ya, di beberapa foto lainnya nih, itu si perempuan ini tuh terlihat lagi makanin kakinya si rusa. Ini guys, ini tuh tangan, ini tuh kakinya rusa diambil, dibawa ke mulutnya dia. Dan ini tangannya dia. Kelihatan kan? Ini sebelumnya dimakan nih guys, tuh kayak begitu dia. Di foto ini nih ada beberapa orang bilang kenapa di situ ada kaki laki-laki guys. Di sini kalau kalian lihat foto tanpa disensor, emang di sini ada kaki laki-laki yang pakai sepatu gitu. Tapi nggak ada badannya gitu. Di mana nih badannya?
Gue sih nggak tahu ya ini apaan, cuman orang-orang yang udah ngeliat foto ini itu bilang kalau dua perempuan itu tuh bukan manusia biasa. Lebih tepatnya mereka itu adalah penyihir penyembah iblis. Yang emang mereka percaya kalau penyihir itu emang biasanya suka ngelakuin ritual-ritual khusus, yaitu memakan bangkai hewan. Dan itulah yang dilakukan si dia ini. Orang-orang ini sampai nyuruh si Corinne itu untuk pindah rumah karena udah terlanjur nyebarin foto-foto penyihir ini di internet, guys. Takutnya si Corinne ini bakal didatengin sama dua penyihir itu lagi gitu. Dimana kan ini terjadi di halaman rumahnya si Corinne. Beberapa orang juga ngomong kalau dia ini bukan cuman penyihir biasa, tapi skinwalker, dimana penyihir yang bisa merubah badannya itu menjadi hewan dan manusia-manusia dengan bentuk yang aneh. Dan skinwalker itu emang bahaya dan susah banget untuk dislay. Waktu itu kita udah pernah bahas. Sumpah ya, ini serem banget. Tapi menurut kalian ini skinwalker atau penyihir? Komen. Next kita bahas apa lagi juga, komen ya. Kalau lu lagi di Amerika terus denger suara teriakan perempuan kenceng banget ketika lu ada di rel kereta api, itu tandanya ada Screaming Jenny, perempuan terbakar yang suka nampakin wujudnya untuk dikasihani. Jadi begini ceritanya si Jenny ya. Jadi di tahun 1800-an itu ada seorang remaja perempuan yatim piatu tinggal sendirian di sebuah gubuk di samping rel kereta api yang ada di Harpers Ferry, West Virginia. Dia bernama Jenny. Jenny ini udah hidupnya sendiri doang, guys. Gak punya keluarga, gak punya teman, udah gitu dia miskin. Nah, dia sehari-harinya itu harus ngadepin dinginnya udara yang ada di West Virginia. Jadinya setiap malam dia harus nyalain api unggun untuk menghangatkan tubuh dia. Nah, pada suatu malam seperti biasa, Jenny ngebuat api unggun sembari dia pengen masak makanan malamnya. Tapi di sini api unggun itu menyambar baju si Jenny, guys. Yang ngebuat dalam sekejap bajunya Jenny dan tubuhnya Jenny itu langsung kebakar semua. Di sini Jenny langsung teriak-teriak kesakitan minta tolong, tapi nggak ada yang datang. Di sini dalam keadaan udah dilumuri api semua tuh ya, guys. Jenny tuh inisiatif untuk nyari pertolongan sendiri. Dia memutuskan untuk lari mendekati pemukiman warga, di mana sebelum pemukiman warga itu ada rel kereta api. Di sini dalam keadaan badannya udah dikujurin sama api semua, si Jenny kan kagak ngeliat kiri kanan lagi. Dia langsung aja tuh ngelewatin si rel kereta api itu, tapi tanpa dia ketahui itu ternyata ada kereta api yang melaju. Ya Jenny akhirnya metong, guys, bukan karena kebakar doang, tapi karena ketabrak kereta api. Lu kebayang gak nih, badan udah dikerujurin sama api, terus lu ketabrak kereta api, yaitu badannya si Jenny yang udah terbelah-belah itu masih berapi-api, guys. Kebayang gak? Nah, sejak kejadian tragis itu sampai detik ini, warga sekitar sana itu sering banget ngedenger teriakan Jenny yang minta tolong. Dan teriakan itu bakal diikutin sama penampakan bola api yang mendekat seperti ini. Nah, ini bola api kalau misalnya deketnya itu udah cukup, lu bisa ngeliat kalau itu adalah badan Jenny yang lagi terbakar. Gila gak? Kasian banget boy si Jenny. Gue heran kenapa kagak ada yang ngebantu. Apa telat kali ya ngebantunya? Atau gak kedengeran gitu teriakannya si Jenny ke pemukiman warga? Oke, selanjutnya kita bahas apa lagi? Komen ya.